Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kemarin kita sudah sampai di hadis ke-20 nggih. Kita sudah sampai di hadis yang ke-20, yaitu tentang nopo Pak Bu? Tentang sifat malu. Sifat malu adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Dan kemarin sudah kita singgung bersama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan setiap umatnya itu harus memiliki sifat malu. Adapun pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-20 ini, dan sekurang-kurangnya ada sekitar 5 faedah Pak Bu, tidak banyak ya. Sekurang-kurangnya ada 5 faedah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa faedahnya, kita dengarkan terlebih dahulu hadis yang mulia ini. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadits al-ashar an Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami al-umuri al-ula ila al-masahi fasna' ma syi'ta. Taib, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-20 ini dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, yani nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang diketahui oleh manusia adalah apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Kemarin sudah kita bahas perintah Nabi di sini mengandung berapa makna, Pak Bu? Pinten? 3, Masya Allah. Yang pertama apa? Tentang ancaman. Nek ora isin yang ngono sekarepmu. Di situ mengandung ancaman. Kalau kamu nggak malu, lakukan sesukamu, tapi hati-hati. Nah, itu kan ada ancaman. Terus makna yang kedua apa? Penjelasan. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Bahwasanya balasannya nanti seperti ini, seperti ini. Ada makna tersembunyi di situ. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pembolehan. Maksudnya adalah kalau kamu tidak malu, perbuatan ini tidak memalukan dirimu, perbuatan ini bagus, terpuji, sesuai dengan syariat, tidak memalukan kamu, ya silahkan. Apabila kamu nggak malu, lakukan saja. Jadi ada 3 makna. Yang pertama adalah ancaman, yang kedua adalah penjelasan, yang ketiga adalah pembolehan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Adapun hari ini kita akan membahas beberapa faedahnya biidznillah ta'ala. Faedah yang pertama, Pak Bu, yang bisa kita ambil dari hadis ke-20 ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya apa? Kata-katanya singkat, padat, tapi maknanya nggih. Ini pernah kita singgung nggih. Pernah di hadis yang pendek waktu itu tentang da'ma yaribuk ila mala yaribuk, kalau nggak salah. Jadi Nabi SAW itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan yang singkat, yang padat, tapi maknanya luas. Nggak seperti kita nggih ya. Kadang ngomong suwe banget ya. Sekang maghrib ngasih isya, tapi mbuh ngomong apa ya. Kadang kita pernah seperti itu. Kadang kita menjelaskan ini itu, tapi malah yang dijelaskan, yang mendengarkan penjelasan kita bingung, si jane ngomong apa kita mikir. Ya karena bahasa kita belibet kadang, atau bahasa kita terulang-ulang. Ya karena kita tidak memiliki jawami'ul kalim. Kalau Nabi SAW dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jawami'ul kalim, ucapan yang singkat, yang ringkas, tapi maknanya luas. Di antaranya adalah hadis ini. Nabi SAW bersabda, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Panjang atau pendek, Pak Bu? Pendek niku. Panjenengan disuruh ngafal 5 menit insyaallah. Apal mboten? Apal mboten niki ucapane Nabi? Apal ya. Kayaknya bewis pada apal. Kenapa panjenengan hafal? Ya karena ringkas. Isinya jelas dan maknanya luas. Mana Ustadz yang menunjukkan maknanya luas? Buktinya kemarin ketika kita bahas, para ulama di situ menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3 makna ternyata. Berarti kan maknanya sangat luas.
Beda dengan kula lan panjenengan. Kadang kalau berbicara ya maknanya cuma itu tok. Nggak memiliki makna yang lain ya. Ini faedah yang pertama, bahwasanya Nabi SAW dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim. Kemudian faedah yang kedua, yaitu para nabi alaihimus salatu wassalam mewariskan ilmu, bukan harta. Faedah kedua napa Pak Bu? Para nabi alaihimus salatu wassalam mewariskan apa? Ilmu, bukan harta. Faedah ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di sabda Nabi yang bunyinya adrakan nasu, artinya napa niku? Adraka yudriku idrakan. Adrakan nas artinya napa Pak Bu? Teng mriku wonten terjemahannya kan? Yang diketahui manusia, sesuatu yang diketahui oleh manusia, berarti kan tentang ilmu. Sesuatu yang diketahui oleh manusia, berarti maknanya di sini mengandung makna ilmu. Karena sifat ilmu itu adalah sesuatu yang dipelajari lalu diketahui. Nah, kira-kira manusia ini mengetahui sesuatu itu, yang ngasih tahu sinten? Inna mimma adrakan nas. Manusia mengetahui ucapannya para nabi. Nah, manusia ini tahu dari mana Pak Bu? Ya para nabi ya. Mereka saling mewasiatkan, mereka saling mengingatkan malu, miliki malu. Berarti itu tentang ilmu. Dan di sini uniknya Pak Bu, ya, kita nyinggung sedikit tentang bahasa Arab ya. Di sini uniknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kata adroka, bukan alima atau arafa. Ya. Selama ini yang kita tahu kan alima itu terjemahannya mengetahui. Harusnya kan pakainya inna mimma aliman nasu. Sesungguhnya di antara hal yang diketahui oleh manusia. Jadi mengetahui itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Di antaranya alima, arafa ya, dan adroka. Apa bedanya antara alima dengan adroka? Inilah keindahan bahasa Arab dan keindahan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya Pak Bu, kalau alima itu adalah atau arafa ya, seseorang mengetahui sesuatu tanpa menyeluruh, itulah alima. Contohnya orang mengatakan alim tu hadzal masjid, aku mengetahui masjid ini. Pakai kata apa? Alim tu. Maknanya belum tentu orang itu mengetahui masjid secara rinci. Cuma bilang apa? Tahu. Tapi kalau ada orang bilang adroktu hadzal masjid, sebagaimana yang di hadis adroka ya, maka maknanya berarti mengetahui secara jelas dan pengetahuan dia terbukti tidak terbantahkan. Dan di sini kalau kita kaitkan dengan hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kata adrokan nas, maknanya adalah ucapan
idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu adalah ucapan yang runut dari para nabi, dan itu terbukti jelas tidak terbantahkan bahwasanya mereka para nabi selalu mewasiatkan tentang sifat malu. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Karena Nabi bilang pakai adroka, dan adroka adalah mengetahui sesuatu yang mana sesuatu itu tidak mungkin terbantahkan, nggak mungkin dusta. Ini sedikit tentang faedah dari bahasa Arab. Kita kembali tadi ke faedah yang kedua, Pak Bu, bahwasanya para nabi itu mewariskan apa tadi? Ilmu, bukan harta. Dan banyak hadis, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi itu mewariskan ilmu. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Masya Allah. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ustaz, nyong udu ulama ya ora tau mewarisi warisane nabi. Pripun Pak Bu? Kita ulama atau bukan? Bukan. Kita orang awam Pak Bu. Sing ngomong nang ngarep GB juga orang awam, udah ulama. Saya bukan ulama, bukan. Kita sama-sama belajar Pak Bu. Ketika saya menjelaskan ke panjenengan, belum tentu semua itu telah saya ketahui sebelumnya. Sering saya beberapa itu ada hal-hal faedah dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang belum saya temukan, kecuali setelah izin dari Allah, taufik dari Allah, kemudian saya menelaah beberapa kitab. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bisa napa mboten? Saged napa mboten? Saged? Bismillah. Berarti kudu dadi ulama ya. Sementara itu kata Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama itu adalah orang yang sudah hafal 1 juta hadis. Kira kita berapa Pak Bu? 1 nggih, kurang jutane. Nah, sing dihafal napa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Loh Ustaz, kowe berarti menghafalna hadis tok 1 juta. Ya Al-Qur'an wis otomatis Pak Bu. Ya. Jadi ketika Imam Ahmad bilang 1 juta hadis itu, berarti Al-Qur'annya sudah belum? Sudah. Orang mungkin menganjurkan hafalan hadis tapi Al-Qur'annya dikesampingkan, nggak mungkin. Ya, bahkan diceritakan dulu di zamannya Imam Ahmad dan di zaman para ulama salaf dulu, itu orang-orang yang terkenal adalah orang-orang sing ora apal Quran, Pak Bu. Napa? Yang tidak terkenal adalah orang yang tidak hafal Quran. Kalau di zaman sekarang kan yang hafal Quran itu yang terkenal. Deneng sih bisa. Zaman dulu orang yang nggak hafal Quran malah terkenal. Pripun niku? Kenapa? Pripun? Sembunyi-sembunyi. Kenapa kok orang yang nggak hafal Quran malah terkenal? Karena sing liyane pada hafal. Karena sing liyane pada hafal. Berarti kalau kita hidup di zamannya Imam Ahmad, terkenal badan? Terkenal orang hafal Quran nih. Subhanallah, ya, zamannya sudah berubah ya. Jadi Imam Ahmad ya wajar bilang seperti itu. Ulama itu yang hafal 1 juta hadis. Berarti kudu hafal 1 juta hadis ya Ustaz. Al-Qur'annya juga. Ya, nek bisa yang monggo ya.
Tapi kalau kita mau menjadi bagian warisan para nabi, ya, yang mewarisi warisan para nabi, ya minimal kita rajin belajar, ya. Ulama artinya apa sih? Jamak dari kata alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, ulama itu adalah bukan yang sekedar hafal Quran, hadis, atau pemahamannya bagus, tapi yang paling inti, kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ulama itu adalah yang selalu merasa takut kepada Allah ketika sendirian maupun bersama dengan orang lain. Dia selalu menjaga dirinya dari batasan-batasan Allah, jangan sampai melanggar syariat Allah. Itulah ulama. Karena ilmu sejati adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut, Pak Bu, bukan yang mendatangkan sifat ujub. Itu ilmu. Makanya Imam Syafi'i pernah menasihatkan, laisal ilmu bikasratil kitab, ya, walakinnal ilma, bukan, gimana perkataannya, innamal ilmu fis sudur laisa fis sutur, ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah di dada, bukan di tulisan, ya. Dan yang namanya ilmu itu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah yang mendatangkan rasa takut, ya. Jadi kalau kita sudah menetapkan rasa takut dalam diri kita, insya Allah itu ada ciri-ciri ulama, Pak Bu, ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali ke hadis tadi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrasul ilma. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Lalu kata Nabi SAW setelah itu, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi itu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Berarti maksudnya apa? Apabila ada di antara kita mau meluangkan waktunya untuk belajar, mau untuk menuntut ilmu, berarti dia telah mengambil bagian dari warisan para nabi. Dan kata Nabi, akhadha bihadzin wafir, dia telah mengambil bagian yang banyak, padahal dia bukan ulama. Tapi kata Nabi disebutkan apa? Dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, berarti dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus bersyukur, ya, sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di masjid, ke masjid untuk belajar. Berarti Allah itu pengen kita mendapatkan bagian warisan Nabi. Berarti Allah pengen kebaikan untuk kita. Bayangkan, Allah menghendaki kita untuk belajar. Ketika seseorang dikehendaki oleh Allah untuk belajar, untuk berusaha memperbaiki dirinya, berarti di situ mulai ada rasa cinta dari Allah kepada hamba tersebut. Tinggal tugas kita menjaga hidayah ini, menjaga kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu berupa rasa senang, rasa bahagia, kemudahan untuk menuntut ilmu. Karena ini adalah tanda Allah masih sayang kepada kita, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat Allah itu berpaling dari kita, ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dari sini pula kita bisa mendapatkan faedah, Pak Bu, bahwasanya warisan itu terbagi menjadi dua. Ada warisan ilmu, ada warisan harta. Dan yang disyariatkan dalam faraid, ya, yang dibagikan untuk ahli waris adalah warisan harta.
Jadi jangan sampai kita mentang-mentang warisan terbagi dua, anaknya kon pada kumpul ge kok tak warisi ilmu ge ya akidah ya, ilmu fikih ya kan warisan ge jenengan sapa udu nabi udu mau warisi ilmu ya. Nggak boleh. Kalau kita maka harus mewariskan harta yang kita miliki ketika kita akan meninggal. Ini faedah yang kedua, bahwasanya para nabi mewariskan ilmu bukan harta. Lalu kita ke faedah yang ketiga. Malu termasuk ibadah. Malu termasuk apa? Ibadah. Bismillah. Kenapa bisa malu termasuk ibadah? Sinten sing saged menjelaskan? Isin kok ibadah sing kepriwe? Berarti kan dapat pahala nggih? Kalau kita isin dapat pahala. Kenapa? Karena itu ibadah. Kok bisa? Sinten sing saged menjelaskan cobi? Masya Allah. Nah, al-haya'u la ya'ti illa khair. Malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Ya. Ini betul, itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jawaban lain? Berarti ketika seseorang malu, di situ ada kebaikan, dan kebaikan itulah pahala, ya. Sehingga malu itu termasuk ibadah. Ya, barakallahu fiik. Ada jawaban lain, Pak, Bu? Pripun, Pak? Masya Allah, mumtaz. Malu adalah cabang dari keimanan. Dan gak mungkin ketika kita menjalankan sesuatu yang dikatakan itu iman, gak dapat pahala, gak mungkin. Kemudian yang berikutnya, di sini Nabi SAW memerintahkan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Dan pendapat dari tiga makna yang kita bahas kemarin, pendapat yang paling kuat adalah menyebutkan di sini perintah yang maknanya ancaman. Jadi kita itu disuruh untuk malu. Malu yang mendatangkan kebaikan. Berarti kalau misalnya kita izin, Pak, Bu, malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, dapat pahala mboten? Dapat. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk malu. Yang mana malu itu membuat kita tercegah dari perbuatan maksiat. Jadi dapat pahala dan termasuk ibadah. Ya. Dan hadis yang tadi faedah yang disebutkan oleh Pak RT tadi, ada hadisnya. Ya, bahwasanya malu itu termasuk bagian cabang, dan kemarin sudah kita singgung. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang. Sampai berapa? 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan. Panjenengan lagi naik sepeda motor misal, ngelihat ada balok kayu di tengah jalan, terus panjenengan merasa lagi ganggu dalan, melasi mbok ana sing keplarak numpak motor. Panjenengan singkirkan balok itu tanda panjenengan masih punya iman. Atau misalnya ini lagi musim Agustusan, ana bendera rubuh, ya. Bendera apa? Jatuh nutupi jalan. Lalu panjenengan membenarkan bendera itu supaya tidak menghalangi jalan. Ini tanda panjenengan masih memiliki iman. Loh Ustaz, tapi nyong miki bareng aku kena dosa besar. Ya jangan ngomong lah.
Apa kowe termasuk isi anak imane? Tesih ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk bentuk iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Sifat malu sebagai benteng keimanan. Sifat malu sebagai apa Pak Bu? Benteng keimanan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah ketika seseorang memiliki sifat malu, maka dia tidak akan ceroboh ketika melakukan sesuatu. Dia akan mikir-mikir, kira-kira kalau saya melakukan ini nanti efeknya bagaimana ya? Kalau saya melakukan ini nanti kira-kira saya malu nggak ya sama Allah? Malu nggak ya sama Rasulullah? Malu nggak ya sama orang lain? Kira-kira akan membuat tercemar nama baik saya dan keluarga saya tidak ya? Jadi dia mikir-mikir karena dia memiliki sifat malu, sehingga keimanan yang ada di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya itu terbentengi karena sifat malu tersebut, yang membuat dia tidak melakukan perbuatan maksiat, yang membuat dia tidak jelalatan, yang membuat dia tidak yang membuat dia terhalang dari ucapan-ucapan yang kotor karena malu itu ya. Masa yang sering ngaji tesih ngomong saru ya, ngomong saru peroleh saru iki ora oleh. Ini boleh. Maksudnya contohnya iki ucapan-ucapan yang kotor ya, kan jadi izin ya, jadi malu. Itulah yang melindungi lisan dia dari ucapan kotor ya. Masa saya sudah lama menjadi seorang muslim melu napa ebek-ebekan misalnya, sekali-kali lah yang penasaran jadi pengen banget awit mbiyen kesurupan rasanya sih kepriwe. Allahu Akbar, penasaran kok karo kesurupan, ya Allah, sekali-kali lah setelah pisan bae nyong melu apa ngibing ya, namanya ngibing ya. Ya, akhirnya melu ngebek ya. Ini malunya berarti sudah mulai rusak ya. Maka hati-hati, orang yang punya sifat malu maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang paling utama adalah malunya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan malu itu kemarin sudah kita sebutkan ada berapa macam Pak Bu? Ada 2 nggih. Yang satu namanya apa? Al-haya, satunya apa? Al-khajal. Al-haya adalah malu yang membuat seseorang terhalang dari perbuatan buruk ya. Kenapa sih kamu, contohnya, kenapa sih kamu tidak membeli nomor togel ya? Lalu dia menjawab, saya malu sama Allah. Masa rizki yang Allah berikan kepada saya gunakan untuk beli togel. Ini adalah al-haya yang pembahasan kita. Malu yang membuat dia melakukan kebaikan dan menghindarkan dia dari keburukan. Jenis yang kedua adalah malu yang namanya apa? Khojal. Kho, jim, lam. Khojal. Yaitu malu yang membuat dia melakukan keburukan, meninggalkan kebaikan ya. Kenapa sih orang sholat nang masjid berjamaah isin lah mbok dilurui jadi wong alim ya, lah sok alim teman ya. Akhirnya dia malu, nggak mau
salat. Ini adalah malu yang tercela, ya, tidak diperbolehkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita adalah al-haya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasul, sesungguhnya kami ini sudah malu, wahai Rasul. Kami sudah memiliki sifat malu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail maksud dari apa yang beliau sampaikan. Beliau bersabda, laisa dzak walakinnal istihya'a minallah haqqal haya'i an tahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Akan tetapi, ya, beliau bersabda, laisa dzak, malu yang dimaksud bukan seperti itu. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau menjaga kepalamu dari apapun yang engkau pikirkan, hal-hal yang negatif. Lalu yang kedua, wal batan wa mahawa. Malu kepada Allah adalah engkau memperhatikan perutmu dan apa saja yang masuk ke dalamnya. Wal tadhkuril mauta wal bala wal bila, dan engkau selalu mengingat kematian serta keusangannya. Bahwasanya kamu ini kalau nanti mati nggak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Itu harus kamu ingat supaya kamu malu ketika akan berbuat maksiat kepada Allah, malu ketika akan meraih harta dengan cara yang haram, malu ketika akan makan sesuatu yang haram, malu kepada Allah. Itulah malu yang sebenarnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia harus berusaha meninggalkan kemewahan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah melakukan praktek malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang keempat. Lalu kita ke faedah terakhir, yang kelima adalah malu merupakan sifat khas yang dimiliki oleh para nabi. Malu adalah sifat khas, ya, ciri khas yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya ya hadis ini, bahwasanya manusia sejak zaman dulu sampai sekarang mengetahui ucapan yang dilontarkan oleh para nabi, diantaranya adalah jika kamu enggak malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Para nabi memiliki sifat malu, ya, diantaranya yang disebutkan dalam hadis yaitu sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti seorang gadis pingitan, ya, yang di kamarnya. Kemudian kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika difitnah sama Bani Israel, ya, karena Bani Israel itu dulu mereka memiliki kebiasaan kalau mandi bareng-bareng, Pak Bu, dan nuwun sewu mandinya itu telanjang bulat, nggak pakai sehelai kain pun. Nabi Musa alaihi salam nggak mau sama mereka. Beliau kalau mandi itu selalu menyendiri karena malu, ya. Kemudian difitnah sama teman-temannya, ya, sama Bani Israel itu. Musa itu nggak mau sama kita karena dia punya penyakit ajdar. Ajdar itu apa ya? Punya penyakit adar, afan. Punya penyakit adar. Adar itu penyakit seperti benjolan, Pak Bu, ya. Hernia. Benjolan, ya, para ulama menjelaskan benjolan yang ada di sekitar bawah perut. Itulah fitnah
yang dilemparkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala suatu hari pengen menunjukkan kepada mereka Nabi Musa itu orang yang sehat. Sehingga ditakdirkan suatu hari ketika Nabi Musa lagi mandi sendirian, kan beliau lepas baju, lepas celana. Pakaian dan celananya itu ditaruh di atas batu. Tiba-tiba batu itu dibuat oleh Allah bisa lari. Watune bisa nopo? Melayu dan membawa pakaiannya Nabi Musa. Maka ketika itu Nabi Musa pun ngejar, bisa jadi bayang ya. ngejar siapa? Batu itu. Maka pada saat itu Bani Israel pun pada melihat, lalu mereka pun langsung mengatakan, wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah ternyata Musa itu adalah orang yang sehat, tidak penyakitan. Berarti ada hikmahnya enggak ketika Allah menghidupkan batu itu? Ada. Hikmahnya adalah sebagai bukti Nabi Musa itu tidak penyakitan. Kemudian setelah itu ketika Nabi Musa berhasil menangkap batu tersebut, langsung dipukul. Bet. Pukulannya mantap apa enggak? Mantap. Wong nyenggol wong bae ngasih ngludak mati. Apa maning ngasih ngantem. Kemudian siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, demi Allah bekas pukulannya Nabi Musa itu masih ada di batu tersebut. Sekitar ada 6-7 pukulan. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ngecap ada 6 atau 7 pukulan ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa itu memiliki sifat malu ya. Dan Nabi Musa juga tubuhnya adalah tubuh yang sehat, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.